Ibu dan Bapak dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 11 yang anggota kelompoknya, saya Metanoviani MPM 2041194, Cindy MPM 2041234, Fiona MPM 2041202, dan Olivia Lison MPM 2041190. Kami ingin mempresentasikan hasil UTS yang kami kerjakan, yaitu dari mata kuliah gabungan yang pertama perilaku organisasi, kepemimpinan dalam sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perubahan. Nah, bab 1 akan dijelaskan oleh Cindy. Bab 1 pendahuluan. Konsep sumber daya manusia dinilai memiliki batasan secara umum pada masing-masing individu dalam lingkup organisasi tertentu. Sumber daya manusia pada konteks perusahaan memiliki ranah personal, artinya dimiliki oleh perusahaan melalui proses rekrutmen dan seleksi sebagai tugas dari manajemen personalia. Pada konteks perusahaan, sumber daya manusia dapat diartikan sebagai bentuk dari wadah yang meliputi regulasi pada setiap individu dalam melakukan kegiatan yang telah dialokasikan sebelumnya. Terdapat dua pengelompokan terhadap sumber daya dalam perusahaan secara umum. Pertama, yakni sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Tujuan penelitian. Penelitian dan penulisan studi kasus pemberdayaan sumber daya manusia pada ranah UMKM ini bertujuan mengetahui dan menganalisis korelasi manajemen sumber daya manusia atau karyawan pada perkembangan bisnis UMKM pada banyak kasus di Indonesia dan luar negeri. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana korelasi pemberdayaan sumber daya manusia terhadap perkembangan UMKM. Yang kedua, bagaimana potensi strategi analisis VUCA dan analisis manajemen lainnya dalam memaksimalkan keuntungan UMKM. Yang ketiga, bagaimana tantangan dalam memaksimalkan partisipasi karyawan, khususnya melalui aspek motivasi untuk meningkatkan keuntungan UMKM. Selanjutnya yaitu bab 2. Yang pertama yaitu konsep manpower planning. Konsep manpower planning atau dalam artian lain berkaitan dengan konsep human resource planning dapat didefinisikan sebagai suatu upaya dalam mengalokasikan kemampuan individu sesuai dengan jabatan yang sesuai dengan dirinya. Hal ini melalui analisis yang tepat berupa penilaian terhadap jumlah tugas yang tepat, posisi, serta penunjang yang tepat dalam organisasi. Konsep manpower planning ini menjadi hal yang sangat esensial, khususnya dalam bidang industri, karena dapat menjadi tolak ukur produktivitas dari industri. Beberapa contoh dalam proses manpower planning dapat dilihat dalam kasus UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong, dengan memperhatikan kemampuan penyerapan sumber daya manusia dengan mendasarkan pada kebutuhan penjualan di setiap outlet. UMKM Mipangsit Bangka Mr. Ong sedang melakukan perbaikan khususnya dengan meningkatkan analisis dalam hasil korelasi terhadap sumber daya manusia yang direkrut terhadap kualitas pertumbuhan bisnis serta biaya operasional perusahaan. Hal ini meliputi banyaknya penjualan pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua yaitu Kotter model. Analisis dalam pemodelan oleh Kotter dapat dijelaskan sebagai bentuk model strategi yang menciptakan urutan dalam mengkoordinir sumber daya manusia dan manajemen perusahaan. Terdapat beberapa fase yang dilalui dalam proses perubahan visi. Model yang diusulkan oleh Kotter secara umum memberikan gambaran terhadap transformasi organisasi, dapat memberikan kondisi kekosongan secara buatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa urgensi agar perubahan yang dituju mampu diterima dan mendorong karyawan serta masyarakat. Yang ketiga yaitu Maslow's Hierarchy of Needs. Pada dasarnya setiap orang termasuk karyawan dalam perusahaan juga memiliki struktur hierarki terhadap kebutuhan motivasi. Adanya teori terhadap hierarki kebutuhan ini menunjukkan bahwa motivasi dapat digunakan untuk menstimulasi kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Hal ini dapat digunakan untuk menganalisis beberapa faktor penting dalam usaha UMKM, khususnya UMKM yang bergerak dalam bidang e-commerce, yakni mampu mempengaruhi niat dalam mengunjungi web dan membeli lagi. Yang keempat yaitu job redesign and job satisfaction. Terdapat hubungan antara upaya mendesain ulang metode kerja pada perusahaan terhadap kepuasan tenaga kerja maupun interaksi antar karyawan. Melalui proses ini diketahui terdapat keterkaitan antara JCM dan kepuasan kerja dan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa adanya otonomi, variasi tugas, signifikansi tugas, dan umpan balik mampu memberikan kepuasan yang positif sekaligus memberikan keterlibatan bagi karyawan lainnya. Proses mendesain pekerjaan dapat dikatakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu Variable Pay Program, yaitu dipandang sebagai suatu upaya untuk menyamakan kepentingan karyawan sebagai penggerak perusahaan dengan kepentingan
kepentingan pimpinan perusahaan. Gaji secara umum dapat dikatakan sebagai suatu komunikator yang kuat dalam menunjukkan suatu tujuan maupun prioritas dari suatu organisasi yang ingin sukses. Berbagai penelitian telah menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang berkaitan dengan variabel gaji ternyata mampu memberikan motivasi kepada karyawan. Selanjutnya bab 3. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil dalam menulis proposal ini adalah metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif umumnya memiliki tujuan memahami suatu fenomena. Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia pada perusahaan maupun UMKM dengan konteks sosial secara ilmiah. Penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui manajemen sumber daya manusia dengan keberhasilan UMKM dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah terhadap fenomena yang didasari pada analisis interdisipliner atau pendekatan bidang ilmu sosial lainnya agar dapat menganalisis suatu fenomena sosial. Yang kedua, pemaparan dan analisis teori. Data yang kami dapatkan pada studi literatur sebelumnya dianalisis dengan membandingkan kondisi saat ini dan teori-teori ilmu sosial yang melatar belakanginya. Penelitian menggunakan konsep sosiolegal ini kami lakukan untuk memadukan ragam teori sosial dalam proses analisis. Adanya pendekatan kombinatif dalam menganalisis pemberdayaan sumber daya manusia dalam banyak organisasi, termasuk UMKM ini, kami lakukan dengan harapan dapat memperkuat upaya pencarian fakta dan fenomena SDM yang dianalisis. Selanjutnya yaitu bab 4. Yang pertama adalah VUCA dalam usaha UMKM. VUCA secara umum telah dialami oleh banyak organisasi, termasuk UMKM. Analisis VUCA pada UMKM dilakukan dengan dua tahapan utama. Yang pertama adalah mengenai penyesuaian diri dan penemuan esensi. Nah, penyesuaian diri dikorelasikan dengan sikap perusahaan yang selalu ingin belajar, berupaya memunculkan ide baru, serta mampu berusaha untuk merespons perubahan dengan metode efisien dan produktif, diikuti dengan adanya inovasi. Nah, pada analisis VUCA, diketahui perlu adanya konsep kepemimpinan yang tangkas dan mampu mendorong budaya kolaborasi dan komunikasi yang mampu mendampingi setiap generasi. Adanya konsep kepemimpinan yang bersifat kolaboratif mampu membawa organisasi untuk memaksimalkan aspek inovatif, fleksibilitas, dan kelancaran, serta membantu dalam mengambil keputusan tepat. Nah, pada tabel di bawah itu menjelaskan mengenai ragam motivasi yang ada. Hal ini meliputi segala upaya dalam menganalisis atribut pekerjaan agar tetap konstan dan merekrut calon karyawan yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang kompatibel. Pendekatan yang lain berupa pendekatan terhadap kemampuan bekerja. Hal ini berkaitan dengan minat dan kebutuhan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, hingga tahun 2017 diketahui bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan dan partisipasi dalam kegiatan ekspor dari sektor UMKM hingga sebesar 17%. Pada tahun 2015, Bekraf mencatat bahwa UMKM mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni sebesar 7,38% dan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010 sampai 2015, UMKM sendiri mampu meningkatkan kontribusinya hingga sebesar 10,14% per tahun. Lebih jauh, analisis terhadap sektor kreatif menunjukkan adanya peningkatan sebesar 12,88% dari total keseluruhan ekspor. Hal ini terdiri dari 56% busana, 37% kerajinan tangan, dan 6% sektor kuliner. Nah, hasil yang didapatkan dari studi kasus tersebut menjelaskan bahwa adanya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia atau human capital dapat menghasilkan korelasi positif terhadap usaha UMKM. Hal ini dikarenakan melalui pemberdayaan sumber daya manusia tersebut, performa UMKM dapat secara nyata dipengaruhi. Selanjutnya yaitu bab 5, yang pertama adalah simpulan. Nah, pemberdayaan terhadap sumber daya manusia atau human capital dapat menghasilkan korelasi positif terhadap usaha UMKM. Hal ini dikarenakan melalui pemberdayaan sumber daya manusia tersebut, performa UMKM dapat secara nyata dipengaruhi. Pelatihan memungkinkan untuk menganalisis perkembangan karyawan, sehingga penempatan tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan secara maksimal. Nah, pada konsep kepemimpinan dan motivasi yang ada, diketahui adanya tradisi yang mewadahi hubungan antar individu dan organisasi. Oleh karena itu, adanya langkah-langkah meliputi upaya pemilihan personel, minat vokasional, dan kepribadian perlu dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu saran. Nah, sintesis penelitian yang mahasiswa lakukan, ditemukan beberapa hambatan dan peluang untuk dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.
Mahasiswa menyarankan beberapa hal penting, diantaranya yang pertama, perlu adanya analisis lebih lanjut dan spesifik, baik kuantitatif maupun kualitatif terhadap hubungan pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Yang kedua yaitu analisis teori perlu ditingkatkan agar analisis yang dipaparkan dapat lebih representatif dan memberikan informasi lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.